Halo guys, balik lagi di Aco SW Studio karena seni itu bebas ya. Hari ini di playlist Manusia Receh lagi, kita mau ngobrol lagi, mumpung ada kesempatan buat bikin video, kita bikin video lagi. Kita nggak mau umbar-umbar soal cicil Bitcoin receh ya, karena ya semua udah tahu Bitcoin udah lagi pada naik. Nanti kita akhirnya akan buka aja, kita tunggu mining selanjutnya ya di bulan April ya kalau nggak salah. Bentar lagi. Hari ini kita mau ngobrolin tentang gimana rasanya jadi CEO ya, co-founder atau ya sebagainya lah ya. Oke, jadi gue sempet ngerasain gimana rasanya jadi CEO selama 1 tahun di perusahaan bergerak di bidang. Nah, rasanya jadi CEO. Oke, gue bikin bisnis, ada 3 owner. Salah satunya adalah gua. Rasanya adalah karena gue baru ya, maksudnya gue baru tiba-tiba gue jadi CEO gitu, founder dari sebuah perusahaan. Rasanya sangat keren banget dan norak banget buat gue ya, karena ya lu jadi leadernya gitu. Tiba-tiba lu jadi leader, lu sangat dihormati, terus lu dipanggil bapak, iya. Terus apalagi ya, ibaratnya ya lu gimana sih, bos gitu. Lu kalau kerja pasti lu punya bos kan. Nah lu jadi bosnya gitu kan, aneh banget ya tiba-tiba lu jadi bos gitu. Udah gitu nggak match di gua gitu, tiba-tiba gua harus jadi bos, belum ada pengalaman apapun gitu. Tapi rasanya itu sangat menyenangkan karena wah keren banget ya, gua punya perusahaan gitu loh. Ada beberapa keuntungan dan juga kerugian dari menjadi CEO kalau menurut gua ya, pengalaman gua dalam 1 tahun. Kita ambil dulu dari apa sih enaknya jadi CEO. Enaknya jadi CEO adalah lu, waktu di gua ya waktu itu, lu mendapatkan uang lebih besar per bulan. Lu dapat uang, ibaratnya uang transport lah ya, uang pegangan per bulannya itu lumayan. Terus juga lu dapat kebebasan waktu, jam berapapun lu ke kantor ya, lu bosnya terserah ya. Terus lu juga bebas berpendapat, lu punya ide lu bisa jalanin karena lu ownernya. Itu enak banget. Gue punya ide ekstrim ini ya kan, oh coba yuk gitu. Terus lu juga bisa berkenalan dengan perusahaan lain atau orang-orang penting lainnya yang di level yang sama lu, bos-bos. Lu ketemu bos dari perusahaan ini ya, ketemuan langsung, ngobrol gitu, enak banget. Bisa ngambil banyak pelajaran dari situ, dari mereka. Terus juga lu jadi dipandang dengan beberapa kolega gitu, jadi kenalan. Oh ini ownernya ini gitu, lu jadi berteman dan
enaknya itu kalau lu berteman di level atas itu asik banget. Lu bisa tuker pendapat, dan ternyata orang-orang di bagian atas itu sangat welcome banget ya. Mindsetnya sangat terbuka banget. Lu bisa banyak ngambil pelajaran banyak banget dari situ. Terus juga lu punya banyak banget anak buah. Jadi lu bisa nyuruh-nyuruh. Lu punya ide ini, oke suruh si ini, oke suruh ini buat jalanin. Bukan lu yang ngejalanin, jadi lu cuma bikin idenya aja. Terus lagi apa ya, keenakannya lagi, kayaknya gitu aja keenakannya. Ya lu punya sebuah perusahaan yang bisa lu kembangkan, itu sangat menyenangkan sekali. Sangat menyenangkan sekali punya satu anak, ibaratnya anak yang ingin lo kembangkan seperti apa, itu sangat enak banget. Dan itu terserah lo, itu lahan bermain baru lo gitu, itu keren. Nah, kita sekarang menuju ke ketidakenakan dari seorang CEO ya. Pertama, lo tuh sebenarnya nggak boleh terlalu akrab banget sama bawahan lo. Karena kalau lu terlalu akrab banget, karena gue tuh orangnya seneng banget akrab sama orang gitu ya. Jadi kalau lu akrab banget, lu gak bakalan dipandang sebagai bosnya gitu. Jadi anak buah lu bakalan nyepelein lu. Ya maksudnya punya alasan-alasan apa gitu buat nolak apa yang lu suruh. Jadi terkadang seorang CEO itu sebenarnya kesepian sebenarnya menurut gue ya, karena dia tuh harus sendiri sebenarnya. Nah kedua, gue tuh ada 3 CEO-nya, co-foundernya. 3-tiganya ini beda visi, beda misi, sehingga lu menjadi buyar di situ perusahaannya. Seharusnya kalau 3 orang ini punya visi dan misi yang bagus, kita akan jalan bareng sangat lama. Cuma karena emang kayaknya udah nggak bisa dipertahankan, ya udah diudahin di setahun, kurang lebih ya setahun. Terus nggak enakannya lagi adalah lu bisa nggak dapet apapun berbentuk uang hanya untuk menggaji karyawan lu dulu. Kayak gitu. Jadi ya lu kayak big bossnya nih, tapi kan ini banyak karyawan. Nah lu harus bayar dulu nih karyawan lu, baru lu dapat sisaannya gitu. Harus siap untuk seperti itu kalau CEO ya. Terus permainan belakang di level tingkat atas itu sangat lumayan sadis ya, kalau lu nggak tahan dan gimana, karena menjalankan satu perusahaan itu butuh apa ya, butuh penyatu gitu. Jadi lu tuh harus bersatu gitu. Di level atas tuh bos-bosnya tuh harus nyatu. Ya itu tadi, visi misinya tuh harus sama, sering ngobrol bareng, nggak ngejalanin sendiri-sendiri dan sebagainya. Biasanya sih karena ego ya, ego gede, pengennya ini karya gua gitu. Seharusnya kan ego gede nggak apa-apa, tapi kita obrolin dulu, kita meetingin dulu, baru bikin sesuatu. Nah kayak gitu. Agak berat karena yang namanya ego itu susah banget buat diturunin dan di-share ke orang yang nggak ngerti visi misi kamu gitu. Jadi kalau misalnya lu mau buat satu usaha atau satu perusahaan atau apapun, usahain tim. Kalau kalian mau buat tim tuh punya satu visi misi yang sama, dengan cara yang sama, dengan hasil yang sama. Jangan beda-beda, karena kalau beda-beda mungkin di awalnya lu jalannya lancar, tapi ntar di pertengahan lu bakalan crash gitu.
Ketiga, uang itu sangat sensitif. Jadi dari awal kalau lu bikin satu usaha itu lu harus udah omongin, lu harus udah tercatat, harus udah ada buktinya. Keuangan nanti seperti ini, hasilnya nanti seperti ini, kalau rugi nanti seperti ini, kalau untung nanti seperti ini, kayak gitu. Itu harus sudah tertulis dan rapi dan semuanya tahu. Kejelekan kemarin sih gue bikin usaha kayaknya tentang masalah uang sama masalah cara menjalankan perusahaannya. Karena tiba-tiba gue masuk ke dalam satu perusahaan ini sebagai CEO juga, co-founder juga, tapi tiba-tiba udah ada banyak karyawan, udah ada konsep, jadi udah ada usaha-usaha bagian-bagian. Kesalahannya adalah gue nggak cepat belajar untuk itu dan gue nggak cepat berani untuk nge-cut itu karena gue ini orang baru gitu ya. Seharusnya cepet aja, gue nggak mau ini, cut. Kalau udah aman jalan bareng gitu. Ternyata gue kira gue bisa belajar banyak dari dua partner gue ini. Memang gue belajar banyak, gue akuin gue belajar banyak. Tapi ya keegoisan masing-masing itu tidak bisa dibuang ya ternyata ya. Tiba-tiba yang satu bikin ini dan gue tiba-tiba harus terlibat juga di situ. Dan itu menurut mereka itu akan mengembangkan, tapi ternyata malah mempersulit. Dan itu sangat mengganggu baik finansial maupun kerjasama kita di perusahaan itu ya. Sebenarnya kalau mau jadi CEO atau pemilik perusahaan tuh sendiri aja juga cukup ya kalau kata gue. Nggak usah harus ada 3, ada 2 lah maksimal ya. Karena pikiran orang beda-beda dan mungkin di meeting ya kita sangat menyatu di sebuah meeting, tapi nanti pas pelaksanaannya kita buyar-buyar juga. Gimana ya? Tapi overall sih sangat seru banget, bisa ngerasain ngebawa satu perusahaan walaupun nggak begitu bagus ya perjalanannya. Cuma udah ngerasain gimana rasanya menjadi CEO atau co-founder atau pemilik perusahaan. Jadi mudah-mudahan nanti bisa bikin perusahaan sendiri atau usaha sendiri yang kita udah punya blueprintnya gitu. Kalau yang buruk tuh seperti ini, yang kira-kira jangan sampai terulang lagi. Nanti kita bisa perbaiki di sini. Kalau soal mimpi gitu ya, banyak orang yang underestimate mimpi yang terlalu halu gitu ya. Gue tuh termasuk orang yang seneng banget mimpi halu. Karena gue pikir ya banyak orang bisa, kenapa kita enggak gitu. Tapi kalau kita satu sama lain berbeda visi dan misinya, misalnya gue ngehalu nih kita bisa sampai titik ini, tapi kerabat, tetapi partner gue tuh nggak yakin gitu, gue maunya di sini gitu. Ya ini nggak bakalan nyambung, mendingan ngejalanin sendiri aja. Dan yang paling bahaya di satu kerjasama itu adalah uang kalau menurut gue ya. Karena uang itu sensitif banget, terus uang itu bisa dicari. Cuma persahabatan, kepercayaan itu nggak bisa dicari. Jadi kalau lu emang prefer sama uang perlu, sangat perlu. Berhasilnya sebuah bisnis itu ya karena flow uang, sangat perlu. Gue yakinin dalam hati gue juga sangat perlu. Cuma kepercayaan sama respect kalau kata gue nomor 1. Karena ya gue bilang uang bisa dicari lagi. Kalau lu rugi segini, lu bisa nyari lagi segini. Kalau respect lu hilang di sini,
lu emang bisa ngasih respect orang lagi di kadar yang sama aja, nggak usah di sini, di kadar yang sama itu nggak bakalan bisa, susah. Jadi ya saran gue sih kalau mau bikin usaha atau perusahaan atau kerjasama, lu kalau bisa sendiri aja, sendiri, jangan sama teman, jangan sama keluarga, jalanin aja dulu sendiri, bikin tiang-tiangnya biar kuat dulu. Kalau lu mau siap ekspansi ke lebih gede gitu, boleh dimasukin dengan porsi tertentu dan hitam putih yang jelas. Jangan sampai ada yang dirugikan dan jangan sampai ada yang merasa dizolimi gitu. Oke deh, gitu aja untuk cuap-cuap kali ini di Manusia Receh. Semoga membantu. Nanti kita update lagi di konten-konten selanjutnya. Coba semua yang belum pernah lu coba dan semoga berhasil.